Nah, nanti selama acara berlangsung, teman-teman bisa yang kalau mau bertanya related dengan seperti apa sih, mungkin kayak working environment, culture, atau misalnya experience dari narsum kita ini selama mengarungi kehidupan di fast-paced industry, boleh langsung drop question di chat box. Nanti di akhir acara, aku bakal bacain satu persatu. Dan kalau misalnya sempat juga mungkin aku bakal invite 1 atau 2 partisipan untuk langsung tanya ke kalian gitu ya. Cukup jelas ya, Mas Bayu, Nabila, dan Mas Dedi? Pengennya sih Mbak Winda lebih interaktif sih Mbak. Jadi kalau iya, benar. Ada pertanyaan, monggo aja. Boleh. Jadi nanti kita langsung cek nanti ya. Semoga bisa buat langsung interaktif lah. Biar lebih seru juga kan acara sharing hari ini. Benar. Oke. Jadi kayak yang tadi udah sempat aku bahas sebelumnya, kalian kan dari background yang berbeda-beda nih ya. Tokopedia, Ninja Express, juga ada Cravens. Boleh diceritain sedikit nggak sih kayak sebenarnya kalian ini itu ngapain aja di company? Karena kan mungkin dulu kalau misalnya aku boleh flashback 5 tahun yang lalu, cukup lama ya, pas lulus kuliah, itu kayak taunya ketika kerja ya udah finance aja atau human resource aja atau sales aja. Ternyata begitu masuk korporasi atau masuk profesional tuh kan banyak banget nih. Kayak bisnis strategis, employee experience, corporate affairs. Ngapain sih sebenarnya? Boleh dari Nabila dulu kali ya. Oke. Hai semua. Mungkin mau tanya dulu, ada yang udah kenal Ninja Express? Udah. Saya dari Ninja Express, jadinya mungkin hari ini ngebahas tentang position yang journey-nya selama di Ninja Express ya. Well, basically Ninja Express adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang delivery. Basically kita nganterin salah satunya barang dari Tokopedia ya. Dari mostly dari e-commerce, terus kita juga managing delivery dari UMKM, dari Soskom, dari pedagang small medium enterprise juga gitu. And then Ninja Express ini kalau di luar dikenalnya dengan nama Ninja Van, tapi di Indonesia kita rebranding namanya menjadi Ninja Express supaya lebih dekat dengan customer di sini. Betul. Nah kalau saya sendiri, actually di Ninja Express udah hampir 3 tahun dan dulu sebenarnya join di Ninja Express itu as recruitment specialist. Oke, HRD berarti ya Nabila ya? HR. Tapi basically Kak Winda kalau misalnya boleh lebih mundur ke belakang, sebenarnya passion aku sendiri sebenarnya bukan di HR gitu, kayak nggak kebayang gitu mau jadi HR. Karena dulu aku kuliahnya psikologi dan ngambil peminatannya itu pendidikan. Biasanya kalau psikologi pendidikan itu biasanya jadi guru atau jadi konselor di sekolah. Tapi karena waktu itu kepikirannya, oke deh, kayaknya harus fleksi nih. Soalnya waktu itu belum dapat kesempatan kerja di sekolah dan coba apply di Ninja. Setelah lulus, actually aku kerja di salah satu startup lain, terus aku masuk Ninja as recruitment specialist. Di recruitment specialist itu doing recruitment activity, memenuhi manpower planning, dan lain-lain. Waktu itu mungkin bareng sama Winda juga ya, masih kayak kita kerja di station gitu kan ya, kantornya belum sebagus sekarang gitu kan. And then 1 tahun menjadi recruitment specialist dan dapat kesempatan diangkat menjadi people acquisition supervisor, di mana di situ mulai managing team, mulai hiringnya lebih dalam jumlah banyak dan level-level yang lebih tinggi. And then setelah 1 tahun di people acquisition supervisor itu, doing recruitment juga, mulai managing tim, di Ninja itu kan kita setiap 6 bulan itu kayak ada performance appraisal, di mana kita di situ bisa share sama atasan kita tuh mau gimana ke depannya dan lain-lain. Enaknya di Ninja, keinginan karyawan itu selalu difasilitasi, terutama di HR gitu. Jadi saat saya ditanya, kamu ke depannya mau gimana sih gitu karir kamu? Saya jawabnya saya pengen jadi HR generalis. Gitu. And then saya pengen banyak bidang yang saya pelajarin, bukan rekrutmen aja. And then saat itu ketika saya bicara seperti itu dengan atasan saya, akhirnya saya dikasih satu posisi baru yang saat itu juga baru banget ada di HR, yaitu employer branding. Nah, employer branding ini mungkin masih jarang gitu kan, masih jarang ada gitu di company. Mungkin banyak company yang masih belum ngelihat itu penting gitu ada.
basically employer branding kerjaannya sama kayak marketing, tapi kalau marketing itu yang di branding adalah jasanya, kalau employer branding adalah workplace dan employee-nya gitu. Nah, 1 tahun udah tuh di employer branding, karena ya cukup apa namanya, ini ya, banyak perubahannya ya Nabila ya. Betul. 1 tahun di employer branding, 1 tahun. Dikasih challenge lagi di quarter baru ini memegang employee experience dengan spektrum yang lebih besar. Jadi megang employer branding juga, tapi megang employee engagement. Nah, apakah itu employee engagement? Employee engagement dan employer branding dua-duanya sama bekerja building culture and value dari suatu company gitu. Tapi engagement sendiri lebih ke kayak program-program yang menyenangkan karyawan gitu kan, kumpul-kumpul atau bisa juga kita melakukan kegiatan eksternal juga gitu. Jadi lebih kayak si employee experience ini lebih kayak managing the journey dari employee-nya Ninja itu dari dia masuk sampai dia lulus pun alumni Ninjanya, kita tetap harus kayak kontakkan sama mereka dan memastikan bahwa word of mouth dari karyawan yang udah lulus itu, salah satunya Kalinda, tetap positif gitu soal Ninja. Bener banget. Jadi sebenarnya walaupun lingkupnya tuh HR, tapi kalau di breakdown tuh banyak ya. Kalau kita lihat kan mungkin taunya cuman HR ya rekrutmen aja. Padahal mungkin kalau di deep dive lagi, dia ada training, ada mungkin career planning juga. Kemudian juga tadi ada engagement secara internal. Menarik banget sih. Tadi aku udah ada sedikit highlight soal aspirasi karir di Ninja yang membuat ada progres terus nih buat karyawannya. Tapi hold dulu, kita dengar cerita dari 2 narasumber yang lain dulu. Aku mau ke Mas Dedi deh. Mas Dedi, tadi kan cerita soal sekarang itu sebagai corporate affairs ya di Kraft Heinz. Dan lingkupnya Asia. Itu gimana tuh Mas ceritanya? Oke, agak mundur sedikit ya. Jadi sebenarnya karir pet saya cukup unik. Jadi saya spend hampir 12 tahun karir itu di public sector gitu. So ini karir pertama saya di private sector gitu. Tapi mostly secara pet saya di comms gitu. Dan ketika saya di-approach untuk join Kraft Heinz sebagai corporate affair, function ini belum ada di Indonesia. Jadi ini baru banget, Mas? Ya, saya orang pertama dan saya membangun gitu. So, scope of work-nya pun belum terdefine dengan baik kemudian gitu. Kalau as we know, Kraft sama Heinz itu sebenarnya ketika dia merger itu baru 2015. Jadi 2 raksasa makanan Kraft dan Heinz gitu 2015, dan kalau dihitung secara perusahaan jadi belum terlalu settle lah ya gitu, masih muda lah, bisa dibilang masih muda gitu. 2 tahun yang lalu saya join. Scope of work-nya jadi bagaimana menjaga reputasi perusahaan itu dalam konteks image gitu, dan juga saya bertanggung jawab terhadap corporate citizenship-nya perusahaan gitu, terus juga managing crisis dalam konteks corporate gitu. Kalau sebelumnya perspektif PR itu hanya ada di produk gitu. Kalau di sekarang perspektif PR itu ada di corporate juga. Gitu. Ya. So, bagaimana ya corporate image itu menjadi lebih dikenal dan itu akan bisa beneficial ke bisnis. Berarti mungkin mirip sama corporate communication juga kali ya, Mas? Yes. Semakin ke sini gitu, balik ke FMCG dan fast move company, semakin ke sini kan semakin banyak kan. Tadi ada employer branding, ada core comms gitu, kemudian ada PR yang produk gitu. Nah, juga salah satu besarannya irisannya adalah corporate PR. Jadi yang di branding itu nggak cuman si produk atau servisnya atau karyawannya, tapi gitu. Sekarang corporate-nya ya, Mas? Iya. Aku ngelihat juga mulai banyak corporate yang berdiri as in corporate-nya. Tadinya kan mereka cuma unggul di produknya ya. Kayak misalnya mungkin taunya produknya aja. Ketika ditanyain nama perusahaannya kayak oh dari sini gitu. Kayak belum tahu gitu. Oh, I see. Jadi ini salah satu jobnya corporate affairs juga ya untuk membangun si brand image korporasinya.
Betul. Oke, menarik nih Mas Didi nih. Tapi kalau misalnya seperti itu harus ada background khusus nggak sih Mas? Kayak maksudnya harus dari komunikasi kah atau dari Iya, background khusus konteksnya sih most likely pasti akan relate di comms ya, karena background mostly responsibilities-nya di comms gitu. So, tetapi apakah itu background spesifik terkait dengan apakah sudah punya pengalaman sebelumnya, ternyata enggak gitu. Saya di hijack istilahnya dari public sector bahkan gitu. Tetapi bahwa kita harus punya background pengalaman dan juga akademis yang relatively inline, itu menjadi salah satu pertimbangan. I see. Sebenarnya aku udah kepo-kepo sih sedikit memang di LinkedIn-nya Mas Dedi ini. Menarik, perpindahannya tuh menarik. Karena jujur kayak biasanya kan orang itu kalau pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, itu biasanya either industrinya yang sama, atau jenis pekerjaan yang sama kan. Nah, Mas Dedi ini agak cukup, apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh jomplang kali ya. Bukan jomplang sih, berbeda aja. Karena dari sektor yang benar tadi pemerintahan nih, sempat di Sekretariat Kepresidenan ya Mas, kalau nggak salah. Ya, saya sempat di staf sus presiden. Betul, terus akhirnya pindah ke Kraft Heinz, which is menurut aku pribadi agak sedikit, pasti banyak hal yang bisa menarik nih buat dikulik gitu. Betul. Tapi tahan dulu Mas Dedi, tahan dulu. Kita ke narasumber yang ketiga. Ada Mas Bayu Aditya sebagai business strategist di Tokopedia. Nah, kalau dari Mas Bayu sendiri gimana nih journey-nya sampai akhirnya bisa end up di business strategist? Kayaknya waktu ketemu di yang sebelum Tokopedia bukan business strategist ya Mas? Lebih ke partnership ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau karir aku nih juga mungkin mirip-mirip sama Mas Dedi juga ya. Tipikalnya aku ibaratnya kayak, kalau aku mungkin simpelnya mungkin aku tuh orangnya suka belajar sih sebenarnya. Jadi pertama kali jujur ya, aspirasinya sebenarnya pengennya udah langsung di FMCG lah ya. Maksudnya fast moving consumer goods, siapa sih yang nggak mau kayak di situ tuh kayak kita bisa belajar banget. Cuma at that moment mungkin kita nge-relook-nya mungkin pengennya sama company yang depannya U lah, yang gede banget lah ya. Cuma at that moment tuh kayak masih belum, ya for some reason belum keterima lah intinya ke situ. Belum berjodoh ya Mas ya? Belum berjodoh. Bener. Jadi aku start karirnya tuh awalnya juga di local company, mungkin ada beberapa yang tahu Nutrifood, jadi itu kayak barangnya kayak Elmen, Tropicana Slim gitu. Elmen nggak sih Mas? Betul. Nutrisari, Elmen kayak gitu. Aku spend di situ sekitar 3 tahunan, dan di situ juga lebih ke trade marketing atau bahasa gampangnya lebih ke sales lah, bahasa gampangnya. Targetnya dihitung, suksesnya dihitung, insentifnya dihitung, kalau aku bisa jualan lah intinya. Yang bikin promo buy to get one nih anak-anak trade marketing biasanya. Betul. Di Alfamart, Indomart. Ini nggak apa-apa lah ya, nyebut brand lah ya. Betul. Gitu. Nah, terus dari situ juga, udah happy. Turns tiba-tiba waktu itu juga kayaknya, ibaratnya Gojek tuh juga dulu cukup fenomenal juga gitu. Hasil, dan di situ juga aku pengen being part of the digital transformation sebenarnya, karena aku ngerasa juga industrinya juga masih baru, dan sebenarnya kalau misalnya kita mikirnya ibaratnya yang tua-tua nih udah nggak bisa catch up dengan yang bawahnya, umur-umur kita lah yang sebenarnya bisa nge-fulfill strategic position untuk yang quote-unquote kayak digital or even kayak e-commerce gitu lah intinya. Dan turns out aku ke Gojek lah intinya, waktu itu aku handle GoMart as a business development. Cuma aku nggak lama, cuma sekitar 10-11 bulanan. Di situ objektifnya mungkin GoMart, teman-teman juga ada yang aware, intinya kayak semacam ya platform untuk bisa belanja right away lah ibaratnya kayak gitu. Jadi misalnya beli produknya Kraft Heinz, detik itu juga Alfamart, itu juga bisa diakomodir sama lewat GoMart. Turns out, pas bulan situ, terus aku tuh deep down inside, aku tuh sebenarnya pengen banget di brand Mbak Winda. Mungkin brand management lah ya bahasanya gitu. Karena di situ aku ngerasa end to end-nya tuh dapat gitu. Karena brand tuh kayak misalnya mungkin Mas Dedi gitu atau Kraft Heinz gitu. Gimana caranya ngebuat produk, orang tahu produknya, orang mengconsider produknya, orang beli produknya, dan orang ngasih tahu, beli dong produk ini sama teman-temannya yang lain. Atau biasanya kita kenal mungkin di sini juga marketing manajemennya juga funnel lah ibaratnya, user funnel dari awareness, consideration, purchase sampai ke advocacy atau ke recommendations gitu. And turns out, alhamdulillah berjodoh ke multinational company, ke Danone, mungkin perusahaan susu baik. Dan aku, mungkin Danone banyak yang ngiranya Aqua, tapi aku handle-nya lebih ke susu bayi. Ya? Jadi aku nge-handle untuk brand Nutrilon, mungkin ada susu bayi, gitulah intinya. Dan habis itu, udah mulai jalan, aku spend sekitar 2 tahun, di situ lumayan lama juga, happy juga dengan culture-nya dan semua-semuanya. Sampai akhirnya, kok kayaknya
pengen balik lagi ke digital lagi gitu. For some reason kok gitu. Karena nggak bisa dipungkiri balik lagi ya FMCG mungkin orang-orangnya udah banyak yang jago-jagonya gitu. Karena ya kalau aku mah transparan aja Mbak Winda, aku mau ujung-ujungnya duit gitu. Gimana caranya? Cuan, yang penting cuan. Gimana caranya di umur kita yang masih muda tapi gajinya lumayan gitu lah intinya. Benar. Industrinya justru yang lagi match itu adalah mungkin lebih ke digital dan logistik juga sebenarnya ke Mbak Nabila juga gitu. Karena dengan ada e-commerce dan logistik itu sebenarnya complementing each other gitu kan. Benar. Of the day e-com tetap butuh ada logistiknya dan logistik juga itu yang provide demand-nya gitu. Aku juga spend sampai akhirnya ketemu Mbak Winda juga karena mungkin dulu aku orang brand dan aku dianggap at that moment di Shopee aku mungkin dianggap punya capability untuk gimana caranya nge-build partnership karena dulunya aku orang brand sampai ketemu Mbak Winda juga dulu di Godrej ya Mbak Godrej, ya. Betul. Ngebuatin kira-kira kalau Godrej pengen partnership sama Shopee itu kayak gimana gitu. Benar. Yang bantu meramunya karena mungkin dulunya aku adalah orang yang brandnya gitu. Benar. Jadi mungkin kalau bahasa gampangnya udah tahu treatment buat ke consumer goods tuh seperti apa gitu ya. Kayak udah ada clue-nya lah paling enggak. Betul. Jadi ibaratnya kayak kadang kan ibaratnya juga e-commerce juga industri yang baru gitu. Tapi at the same time brand tuh sebenarnya udah tahu dia maunya tuh apa gitu. Jadi aku bantu untuk lebih nge-enhance partnership-nya, lebih membuat collaboration-nya juga lebih fruitful juga yang at the end of the day kayak bring beneficial for both parties gitu kan intinya gitu. Dan ya udah jalan, terus ya udah aku juga kebetulan juga udah punya anak juga, udah baru punya anak juga, nikah, ya alhamdulillah dapat rezeki baru. Ya sudah tiba-tiba berakhirlah di Tokopedia. di Tokopedia. Cuma mungkin di situ yang cukup menariknya mungkin dulu aku background-nya mungkin trade marketing, pindah ke business development, pindah ke brand partnership, dan terakhir aku di business strategist gitu. Jadi kalau business strategist secara gampangnya lebih ke konsultan sih sebenarnya Mbak Winda. Jadi intinya gimana caranya aku meng-craft suatu strategi yang ujung-ujungnya itu bisa nge-scale up bisnisnya si Tokopedia. Definisi nge-scale up tuh apa sih? Definisinya satu, gimana caranya yang beli makin banyak. I see. Yang kedua, gimana caranya yang udah beli frekuensinya makin sering. Yang ketiga, gimana caranya yang udah beli dan frekuensinya makin sering, basket size-nya makin naik. Besar, betul. Gitu. Nah, memang itu banyak faktornya sih. Kayak mungkin pilar yang paling gampang, satu gimana caranya acquisition-nya, habis acquisition udah di-acquire, dan gimana nge-retain-nya atau nge-retention-nya gitu. Habis itu juga gimana caranya mengoptimize media inventory yang ada dan nge-build strategic partnership. Misalnya salah satunya juga bisa aja sama Mas Dedi, entarnya sama Mbak Nabila juga gitu kalau logistik. Tentunya bisa ke sana juga. Dan yang terakhirnya juga harus insight and growth gitu. Jadi tetap semua yang kita lakukan itu harus based on data gitu. Jadi aku juga handle untuk bagian research-nya juga. Jadi end to end-nya sih hopefully bisa dapat gitu sih. Oke, menarik. Jadi kalau dengar cerita dari 3 narasumber ini tuh ternyata banyak banget ya aspek dari dunia profesionalitas yang bisa kita gali sebenarnya. Dan nggak menutup kemungkinan nih kalau misalnya kuliahnya kuliahnya psikologi berarti cuma bisa di HR, enggak juga. Kuliahnya komunikasi cuma bisa di corporate, enggak juga. Semuanya open buat any opportunities ya. Bisa jadi apapun sebenarnya yang kita mau gitu ya. Dan chance-nya apalagi sekarang dengan dunia digital dan internet tuh semakin mudah untuk belajar. Jadi kalau misalnya mungkin kira-kira nih tertariknya atau passion-nya di digital tapi background-nya misalnya hukum, bisa tuh mungkin kayak ikut LinkedIn Learning atau course apapun itu, webinar seperti ini mungkin juga bisa menambah kayak knowledge-nya tuh seperti apa gitu ya. Nah, Tokopedia, Kraft Heinz, Ninja Express ini salah 3 dari sekian banyak perusahaan yang berkecimpung di fast-paced industry ya, kalau boleh dibilang. Nah, sebenarnya kalau yang kalian rasa ini, seperti apa sih bekerja di company kalian yang sekarang gitu? Kesulitan nggak sih untuk bisa tune in dengan perusahaan yang ada di fast-paced industry ini? Dari Nabila mungkin? Oke. Ninja Express basically culture-nya pasti kita adaptasi startup culture, mungkin nggak jauh beda dengan di Tokopedia juga.
Di sana pasti fast pace dan juga agile. Perubahan itu terjadi dengan cepat. Bisa di minggu ini kita bilang kita mau hiring videographer, tapi di minggu depan kita bilang nggak jadi gitu. Baik. Kenapanya? Karena bisa agak roller coaster ya Nabila ya? Sangat roller coaster. Jadi ketika orang tersebut tidak bisa adapt dan tidak punya change management, pasti akan exhausted. Dan sebetulnya, by the way, it's journey juga buat adapt. Karena waktu aku fresh grad masuk ke sana juga kayak kaget banget. Pertama, ngerjain double role. Yang kita pikirin kan kalau rekrutmen ya udah kita hiring, tapi ternyata kita banyak ngerjain perintilan yang lain gitu. So di Ninja Express kita harus sangat willing to get our hands dirty, dalam artian open-minded, nggak hanya mencoba explore di bidangnya, tapi juga di bidang-bidang lain. Willing juga buat helping others di departemen kita maupun divisi-divisi lain. Dan juga kalau di Ninja, there is no boundaries between saya dan atasan saya. Jadi bisa share apa aja, baik profesional maupun personal. Wah, enak dong ya. Kalau misalnya mau curhat tipis-tipis bisa. Bisa banget. Even saya duduk di sebelah HR director saya gitu. Jadi kita nggak punya meja di sana. Sekarang udah punya meja sih. Dulu kan kita iya benar. bareng gitu kan ya. Jadi ya kalau misalnya dibilang Ninja fast-paced, environment, agile, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan, iya, tapi yang bisa saya mention banget di sini adalah growth opportunity-nya sangat besar. Jadi mau jadi apapun kamu pasti akan difasilitasi gitu. Kayak ya tadi mungkin nanti aku akan ceritain lagi gimana nanti mungkin saat pertanyaan selanjutnya. Tapi ya tadi sebelumnya aku udah pernah cerita awalnya di rekrutmen, terus berbeda posisi, ganti lagi gitu kan. Difasilitasin walaupun kita nggak punya basic knowledge-nya, tapi dari Ninja akan berusaha memfasilitasi banget gitu untuk karyawannya supaya bisa survive di posisi itu. Tapi di antara itu semua, kalau misalnya saya ditanya sama orang awam, gimana rasanya culture kerja di Ninja itu seperti apa? Saya bisa bilang, saya nggak bakal jawab yang itu semua, Kak Winda. Terus apa dong? Saya bakal jawab, culture kita kekeluargaan. I see. Karena pasti kalau misalnya ngomong sama teman-teman di Ninja, kita rasa kekeluargaannya itu sangat kental. Seperti, karena di Ninja itu kan ada blue collar, ada white collar gitu kan. Betul. Harus bisa berkomunikasi baik yang ke atas maupun ke bawah. Gitu. Tapi saya benar-benar nggak pernah lihat boundaries itu, batasan itu. Kayak head of function mengobrol semua, makan bareng semua sama teman-teman di warehouse, teman-teman di station. Rasa kekeluargaannya kental. Kenapa? Karena you will never walk alone. Ketika kamu punya masalah, pasti itu akan dibantu sama tim kamu, sama atasan kamu, dan nggak akan dibiarin sendirian. Gitu. Iya sih. Bahkan sampai sekarang kalau boleh curhat sedikit, memang masih terjalin komunikasinya sama teman-teman Ninja. Padahal itu udah sekitar 2 tahun lalu. Masih tetap, masih sering keep kontak lah ya Nabila ya. Walaupun mungkin nggak sesering dulu. Dulu pun kalau misalnya ada acara-acara gitu, kita suka ada kayak, aku inget banget sempat ada Idul Adha. Terus kayak teman-teman yang nggak pulang waktu itu, sempat kayak bakar-bakar sate di kantor yang lama. Di Tan Kayu. Yes. Bahkan kita juga melihat word of mouth dari orang-orang yang sudah resign tuh cukup baik karena biasanya orang-orang yang join ke Ninja kita tanya tahu Ninja dari mana. Oh, tahu dari si bapak ini gitu. Oh, bapak itu misalnya sudah resign terlebih dahulu gitu. Tapi tetap merekomendasikan Ninja sebagai tempat kerja yang harus di-apply. Jadi walaupun mungkin kesannya kayak mungkin ngeri ya kalau misalnya dengar kata semuanya berubah dengan cepat kayak tadi Nabila bilang, contohnya minggu ini mintanya buat hiring videographer, minggu depan udah nggak ada. Itu kan kayak mungkin yang tadinya udah seleksi kandidat berapa banyak tiba-tiba harus cut off, itu kan juga agak sedikit kaget gitu ya. Tapi di lain itu sebenarnya banyak hal seru ya, kayak misalnya ternyata kekeluargaannya dapat, kemudian ternyata boundaries-nya antara yang senior dan junior tidak terlalu berasa. Jadi mungkin yang tadinya junior takut-takut buat kayak tanya-tanya ke atasan, mungkin dengan boundaries yang nggak terlalu banyak ini jadi bisa lebih seru sharing-nya ya. Yes. Tapi actually perubahan yang terjadi dengan cepat itu jadinya bikin kita nggak bosan. Kalau mau dibilang
sport jantung gitu ya. Ya iya, tapi setiap hari karena perubahan terjadi dengan cepat. Jadi otak kita terpacu untuk selalu berpikir kreatif dan berpikir improvement apa yang akan dilakukan dan lain-lain. Ini tiba-tiba departemenku nggak boleh hiring ini, oke gimana cara nutupinnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya seru kalau misalnya orang-orang lain dibilang kerja di suatu company every day is challenge. Nah itu benar-benar terjadi di Ninja. Karena setiap hari kita challenge terus ya. Terus yang kadang-kadang kita kita pikirin bakal terjadi gitu tiba-tiba terjadi. Tapi itu seru banget sih Kak. Seru banget. Betul. Bener sih. Sebenarnya kayak mau nggak mau akhirnya kita jadi belajar banyak hal banget kan. Akhirnya yang tadi kita mungkin kayak underestimate diri sendiri kayak bisa nggak ya, ternyata akhirnya bisa juga. Akhirnya kayak kita break the limit juga gitu. Betul. Oke, kalau di Tokopedia sendiri, Mas Bayu gimana tuh? Kayak working culture di Tokopedia yang menurut Mas Bayu kayaknya wah ini sih oke gitu. Unik nih, nggak bakal gue temuin yang lain lah kalau bukan di Tokopedia. I see. Mungkin balik lagi ke fast-paced terminologi dulu nih, Mbak Winda. Gitu. Jadi sebenarnya kadang kan kayak ada fast-moving consumer goods, FMCG, dan ada fast-paced lagi yang lain-lain. Betul. Dan back to fundamentalnya lagi, kenapa sih disebut fast-paced? Pertanyaan sebenarnya kalau ini personal point of view aku ya, gitu. Sebenarnya dikatakan fast-paced itu karena semuanya karena kalau di digital semua datanya itu real time. Itu satu. Dan ketika misalnya jualannya kita bagus, detik itu juga kita bisa ngelihat, detik itu kita bisa tahu learningsnya kenapa. Begitu juga versa, meaning ketika misalnya kita flop jualannya, kita detik itu tahu, dan good things ya, detik itu kita bisa tahu how to improve detik itu juga. Regardless of itu weekdays, weekend, regardless of itu jam 1 pagi atau jam 2 pagi, biasanya kita bikin campaign, malah biasanya kita semuanya super standby gitu. Jadi balik lagi, itu terjadi karena kita punya informasinya itu benar-benar real time. Mungkin aku sedikit waktu mungkin aku di Danone gitu ya, atau di FMCG industrinya, kalau misalnya kita pengen tahu kompetitor dia movementnya atau fluctuationsnya gimana, market share-nya itu biasanya kita minta tolong sama Nielsen. Di mana ujungnya biasanya baru ngasih data tuh mungkin plus sebulan, plus 2 bulan, di mana ujungnya ya udah telat juga gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya di digital itu tuh semuanya langsung ke translate gitu. Misalnya aku bilang brand aja. Misalnya Shopee ngelakuin suatu inisiatif yang ujungnya kok kenapa penjualannya Tokopedia bisa langsung turun kayak gitu. Nah, balik lagi dengan adanya fast pace ini, sebenarnya culture yang menariknya balik lagi is all about mentality sebenarnya Mbak Winda. Karena di sini in this case aku selalu bilang bahwa di hidup is all about preference. Ada orang yang lebih suka menjadi builder, yang dia suka the sideline di blank page gitu. Tapi ada juga orang yang lebih suka menjadi given the instruction gitu, atau kalau di rephrase mungkin menjadi doer, yang satu builder, yang satu doer, tapi doernya in the perfect executions gitu. Dan nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan itu. Kayak balik lagi, kalau aku tarik roadmap-nya aku pengen di mana? Oh, aku pengen di digital. Dan berarti ya aku udah siap dengan harus embrace dengan semua enak dan ketidakenakan yang mungkin tadi Mbak Nabi juga sempat mention gitu, yang benar-benar sangat dynamic. Hari ini ngomong apa? Malah kalau di e-com tuh yang kayak, oke, sekarang kita buat campaign ini, kompetitor buat ini, oke, buat, semua berubah plan-nya. Asli. Cerita ke Mbak Winda, Mas Bayu boleh minta dong campaign plan-nya, mungkin plus 1 bulan, plus 2 bulan, oh boleh Mbak, tapi please expect ini bakal berubah ya Mbak. Gitu. Iya, benar sih. Jadi kayak itu serunya, tapi balik lagi kan, it's all about response kan, kayak orang melihat situasi kayak gitu, responnya mau positif atau negatif gitu. Ada yang orang yang kayak positif, wah gila seru banget ya, kayak gue suka banget ambiguity nih dengan ketidakjelasan ini, dan I think it's our role to navigate it gitu, dan benar jadi benar gitu. Ada aja orang yang suka yang kayak gitu kan, tapi dan ketika ada orang, baik gue lebih suka kayak yang udah instruction-nya, kalau multinational company kan udah clear tuh, briefnya juga udah dari global, udah di applicable untuk semuanya, dan gak ada yang salah juga gitu sih. Jadi challenge-nya adalah, balik lagi ke culture, environment, sama people-nya mungkin ya kalau di Tokopedia. Kalau di culture-nya sih sebenarnya lebih ke serunya di digital ya, atau startup, atau bisa dibilang kita tuh di drive untuk ngelakuin eksperimen sih Mbak Winda.
definisi eksperimen di sini, quote unquote, kita di drive untuk ngelakuin mistake somehow. Tapi ketika kita ngelakuin mistake, kita harus learn dari situ, harus belajar. Dan yang hanya belajar, ujung-ujungnya improve. Betul. Kayak di drive untuk ngelakuin eksperimen, dikasih authority, lakukan learnings, dan abis itu juga langsung improve at that moment juga gitu. Jadi itu culture yang aku mungkin merepresent kebanyakan ya, waktu aku di Gojek juga more or less kayak gitu, waktu aku di Shopee juga more or less kayak gitu, dan juga di Tokopedia juga kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Kalau environment juga secara working environments ya, sebenarnya hampir sama yang tadi Mbak Nabila mention, bahwa no hierarchical gitu. Jadi dulu mungkin waktu aku di multinational company, mau approval KV aja itu kayak naik 1 step, naik 2 step, naik 3 step, kayak panjang amat gitu untuk cuma minta approval KV atau visualnya yang kita mau taruh misalnya di TVC misalnya kayak gitu. Itu kayak panjang sekali gitu. Cuma kalau di sini tuh kayak kalau kita pakai way of working yang kayak gitu, itu nggak match. Kita udah mungkin kedahuluan sama kompetitor kita gitu. Jadi kayak plak, langsung do itu, langsung buat learningsnya apa, langsung apa yang mau di-improve, apa mau di-replicate, apa yang mau di-terminate gitu. Ujung-ujungnya lebih ke kayak gitu. Dan again, datanya semuanya ada. Jadi nggak kayak Niels nunggu kayak plus 1 bulan atau plus 2 bulan. Dan yang ketiga dari segi people, itu sebenarnya again, karena industrinya juga masih baru ya Mbak Winda, jadi orang-orangnya itu juga diverse gitu. Jadi kadang aku ketemu temen aku sebelumnya orang Unilever, sebelumnya juga ada yang kerja di logistik juga gitu. Industri itu udah benar-benar various banget gitu. Dan kadang memang salah satu ini masuk agak sedikit ke challenge-nya, setiap orang kan kadang juga punya bukan ego ya, maksudnya value yang memang dia udah dibawa di company sebelumnya. Cuma balik lagi kalau emang di digital, dan balik lagi perannya dari suatu company tersebut sih, in this case adalah Tokopedia yang gimana caranya dia nge-create suatu company value yang benar-benar resonate ke semua employee-nya, dan gak hanya ke employee-nya tapi juga ke end user-nya, dan si employee ini juga bisa jadi representatif ujung-ujungnya untuk ya menebarkan reputasi tentang si Tokopedia ini ke audiens yang lebih broader gitu sih. I see. Ternyata meskipun dalam satu area yang sama di face-based industry, ternyata tipikal face-based-nya tuh bisa berbeda-beda ya. Kayak maksudnya tadi kayak Mas Bayu bilang, kayak keuntungannya karena kalian adalah digital teknologi company, kalian bisa kayak generate data sendiri, bisa ngelihat sendiri kayak apa perubahannya real time, jadi cara kalian untuk bisa mengevaluasi itu dan menerapkan untuk next strategis juga bisa lebih cepat gitu ya. Betul sekali. Kalau dari Kraft Heinz sendiri gimana Mas Dedi? Kayak culture dan working environment-nya di fast pace, tapi mungkin ini lingkupnya lebih ke corporate yang consumer goods gitu ya? So, jadi semenjak Kraft Heinz itu merger di 2015, kayak kita menciptakan satu working environment yang bisa dibilang unik dan baru. Jadi kita kadang-kadang teman-teman tuh bilangnya startup rasa MNC. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman, apalagi kalau yang di UK ya, maksudnya kita bisa lihat banyak produk Heinz ya. Itu kan lebih terlihat tradisional. Heinz juga gitu-gitu aja kan, sausnya begitu, begitu gitu. Dibandingin Kraft. Kraft itu yang lebih adapt terhadap perkembangan zaman gitu. Kejunya bukan cuma keju itu, mac and cheese-nya bukan cuma mac and cheese yang biasa, ada rasanya macam-macam. Mereka langsung beradaptasi. Jadi ketika dua budaya ini bersatu, itu muncul satu budaya baru yang itu unik gitu. Jadi kita bisa dibilang kita memiliki agility-nya startup, tetapi kita punya stability-nya multinational company. Kita punya kecepatan dalam pengambilan keputusan gitu. Sama tadi kayak yang Nabila cerita, job title itu bisa terus bertambah, job title yang baru gitu. Tetapi kita juga punya dukungan capital support kita yang besar gitu. Jadi karena kita part of multinational company global ya. So kalau aku bisa cerita di Kraft Heinz Indonesia misalnya, 80% teman-teman saya itu 25 tahun umurnya. Bisa dibayangkan gitu. Masih muda ya berarti ya Mas? Masih muda gitu. Saya bahkan CFO saya itu umurnya 28. Wah, selesai. Udah jadi CFO gitu. CFO saya yang sebelumnya 29 dia dipromot ke CFO regional. Sebelumnya lagi 30 tahun dia dipromot ke CFO global. Jadi
bisa dibayangkan gitu, semudah itu gitu orang bisa achieve apa namanya certain position gitu. Ketika dia bisa beradaptasi dan juga dia bisa perform dengan baik gitu. Let's say misalnya job title yang baru. Jadi 1 tahun yang lalu gitu, karena apa namanya kebutuhan kita untuk kita terjun di e-commerce gitu, dibuat job title baru Head of E-commerce yang sebelumnya nggak ada. Sama seperti saya, Corporate Affairs sebelumnya nggak ada gitu. 2 tahun yang lalu dibuat. Baru sekitar 6 bulan yang lalu karena kita sudah memprediksi bahwa apa ya istilahnya ya, pola jajan, pola orang makan di luar itu meningkat gitu. Makanya kita buat function food service. Jadi bagaimana produk-produk kita bisa langsung dijual ke restoran, ke catering gitu, dengan direct gitu. Jadi dibuatlah function baru gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang di Caravanis itu cukup unik gitu. Bisa dibilang ini perpaduan dari dua tadi budaya yang berbeda gitu, dan kemudian kita bisa adapt dengan perubahan yang cepat yang terjadi. So menarik. Sama yang lain sih pasti sama ya. Zaman sekarang kan trennya open office gitu, orang bisa duduk di mana aja gitu. Udah nggak ada lagi namanya ruangan BOD juga sama aja duduk gitu. So ya for sure kayak gitu-gitu pasti sih. I see. Tapi sempat jet lag nggak sih Mas Dedi kayak perpindahan dari public sector ke private sector? Ya, yes. Saya butuh kurang lebih setahun untuk bisa benar-benar ngerti business acumen gitu, karena saya harus ngerti dari mulai supply chains gitu, kemudian production. Di Indonesia kita punya 3 pabrik gitu. Terus kemudian saya harus mulai mengerti tentang financial juga setahun paling enggak, karena saya dari background yang berbeda ya. Jadi ya lumayan. Tapi menarik, dan pasti seperti yang kamu bilang tadi, semuanya ternyata bisa dipelajarin gitu. Betul, benar. Tapi cara adaptasinya gimana Mas Dedi? Maksudnya setahun kan cukup lama ya, tapi maksudnya wajar karena memang segitu berbedanya dunianya gitu. Terus cara Mas Dedi buat kayak bisa overcome itu dan akhirnya beradaptasi gimana tuh Mas? Environment-nya mendukung sekali gitu. Jadi karena memang nggak ada hierarkis juga gitu. Jadi kita bisa nanya dengan gampang gitu ke head-head yang lain gitu, dan kita bisa langsung terjun ke pabrik misalnya gitu, untuk kita bisa benar-benar tahu apa sih dari bagaimana sih cabai atau tomat itu bisa masuk dan bagaimana dipilih sampai kemudian keluar ke produk, sampai ke logistik, bagaimana sampai ke e-commerce gitu. So environment itulah yang dibangun itu. Jadi kayak kalau refer ke misalnya bahasa Jawa bisa kayak guyup gitu, dan mostly teman-teman saya jadi merasa paling tua di sini gitu. Teman-teman saya masih di bawah 30 gitu, yang masih seneng ngobrol, masih seneng nongkrong, dan saya belajar banyak dari mereka. Itu yang menarik. Oke, satu hal yang bisa saya lihat sih sebenarnya ya, kalau bekerja di face industry ini ya memang karena semuanya berlangsung sangat cepat ya. Jadi dari kita pun secara pribadi harus open ya, harus mau terus belajar karena yang namanya ilmu kan emang nggak pernah berhenti ya. Kayak maksudnya selalu aja ada yang baru, selalu aja ada yang kita nggak tahu. Jadi kemauan untuk belajar, kemauan untuk mau tahu sesuatu yang baru itu juga harus selalu ada. Terus kemudian tadi relate sama yang Mas Bayu sampaikan, mentality kali ya. Karena maksudnya ini bukan industri yang ibaratnya dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang susah lah ya, di tengah gitu lah maksudnya. Cuman ya mental itu juga harus punya gitu. Gimana kita akhirnya bisa beradaptasi. Kalau misalnya belum apa-apa juga udahlah kayak gue nggak ada. Nah, betul. Gitu. Itu tahan banting itu penting banget di industri yang cepat berkembang begini. Karena seperti tadi Mas Bayu bilang, bisa sampai kadang standby 24 jam gitu. Karena atau kalau saya ngadepin krisis misalnya gitu, ini corona, bagaimana beradaptasi protokol di pabrik, kita punya 2.000 karyawan dan sebagainya, itu kan sesuatu yang membutuhkan orang tidak mudah putus asa gitu. Itu yang mesti dimiliki. I see. Oke. Nah, kalau soal challenge yang mungkin paling kalian inget deh sampai sekarang, kira-kira apa tuh? Terus gimana cara kalian buat adaptasi dengan si challenge itu? Silakan Mas Bayu. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya challenge-nya lebih ke ini kali ya, lebih ke forum. Aku bagian mungkin satu forum, satu lagi tools lah ibaratnya. Mungkin starting dari tools dulu kali ya.
Karena again, digital tuh benar-benar yang tadi aku sempat mention, it's all about real-time data. Betul. Jadi aku juga butuh challenge untuk belajar untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ujungnya bisa nge-support, yang ujungnya bisa ditranslate ke business strategy gitu. Mungkin ada beberapa yang familiar dengan mungkin Tableau, kalau tahu. Ya. Data analisis ya? Betul, data analytics. Jadi walaupun business strategy cuma tetap harus ngerti gimana cara ini menarik data, terus ngebaca grafik, terus kalau misalnya kita juga ada request, kita pengen nge-build suatu consumer model yang memang udah langsung di-include juga di artificial intelligence, in this case atau Tableau atau data analytics aplikasi gitu. Terus juga ada aplikasi-aplikasi yang lain lah yang kita juga harus ngerti dulu gitu. Jadi ya again harus mau belajar sih sebenarnya. Balik lagi di sini juga kalau ini kalau dari aku ya gitu. Aku encourage untuk aku tuh orangnya suka belajar sih Mbak Winda gitu. Aku baru dan sampai detik ini dan aku sangat suka banget marketing gitu. Jadi kadang aku juga suka buka Euromonitor, mungkin Kantar channel gitu. Atau mungkin kalau sekarang aku lebih suka ngeliatin Google. Google kan juga mereka juga ada suka sharing untuk report ya. Gitu lah, reportnya gitu. Aku memang subscription-nya lumayan cukup banyak juga sih kayak. For some reason kayak seneng aja gitu melihat dunia ini dan semua bergejolaknya. Mungkin ntar juga akan dibahas juga tentang COVID gitu ya, dengan ada semua transformasi yang terjadi gitu sih. Jadi lebih ke challenge-nya, lebih ke tools-nya untuk belajar tools baru. Kalau yang kedua tadi aku juga sempat bilang forum gitu ya. Jadi kalau di forum di di startup atau fast pace lah ya kita bilangnya. Mungkin kalau aku bandinginnya waktu aku di Danone kali ya Mbak ya. Jadi enak apple to apple. Kalau aku di Danone tuh udah keset tuh yang namanya meeting pasti sebulan 2 kali sama GM, General Manager, which itu kayak orang nomor satunya di Indo lah ibaratnya. Biasanya ngebahas tentang kayak kita bilangnya top line, ngebahas tentang yang secara overview high levelnya, sama satu lagi misalnya aku handle juga untuk innovation waktu itu, innovation project, jadi ngebuatin produk baru gitu. Dan pasti udah kayak gitu aja gitu. Cuma kalau di kayak sekarang nih forumnya, tiba-tiba misalnya dari chief aku, tiba-tiba Bayu, gue melihat ada yang something yang oats gitu, dan gue pengen tahu explanation lo, terus kayak dia baru bilang kemarin, terus kayak bisa nggak lo besok atau lusa gitu. Yang kayak kalau ngobrol ke chief kan maksudnya kayak nggak bisa, tetap harus tapi banyak banget gitu kan. Nggak bisa datang dengan pikiran kosong ya. Betul, dan tapi ya one of the good things ya kita juga di-provide juga dengan data juga sih Mbak Winda sebenarnya. Balik lagi mau atau nggak, cuma untuk beberapa, jujur aku juga sempat agak jet lag juga karena culture-nya yang biasanya cuma 2 kali sebulan kok tiba-tiba nih dadakan banyak gitu. Jadi salah satunya juga aku lebih ngerasa kalau misalnya di fast pace gini itu di drive untuk lebih ngelakuin agile planning sih sebenarnya. Dan robust planning. Sebenarnya robust planning bagus ya kalau misalnya kayak kita mungkin di FMCG, mungkin Mas Dedi juga bisa berbicara juga gitu, Kravins gitu. Untuk menghasilkan suatu produk itu butuh research-nya tuh benar-benar panjang banget, dan tapi balik lagi research yang komprehensif itu kayak 99% akurasinya tuh relatif oke gitu Mbak. Maksudnya produknya itu pasti juga bakal take off juga gitu di market. Nah, tapi kalau di kita itu benar-benar di drive untuk kayak gimana caranya ngebuatin suatu yang agile planning rather than kayak ngeliatin analisis gitu. Jadi at the same time aku disuruh untuk ngelakuin action, tapi at the same time actionnya juga harus based on rational thinking dari data driven juga gitu sih. Menurut aku itu satu challenge-nya juga. Karena kalau dulu aku di Danone, aku lebih kayak banyakin analisis gitu kan Mbak, dan punya per time untuk lebih nge-prepare gitu. Cuma kalau di sini kayak tiba-tiba chief pengen dia ngeliat something yang oats, terus ya aku harus ngebuatin suatu actions at that moment karena actionable plan-nya how to tackle this challenge. At the same time juga those action plan atau recommendation kan harus juga ada base-nya gitu kan ya Mbak ya. Gitu. Tapi ya again balik lagi mentality gitu. Aku lebih suka dengan kata itu input, respon, dan output gitu. Nah, kita berada di respon yang apa gitu. Gitu. Karena again itu semua pilihan dan gak ada yang salah. Orang mau responnya positif, mau orang responnya negatif, is their choice. Keren sih, input, respon, dan output. Sebenarnya tinggal gimana perspektif kita ngelihatnya aja nggak sih sebenarnya? Ya, kita bisa ngelihat challenge ini sebagai lahan untuk belajar. Jadi jangan cuma dilihat kayak nyusahin aja nih disuruh report tiba-tiba H-2 misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, akhirnya kita juga jadi bisa belajar lagi tentang hal yang mungkin kita belum tahu sebelumnya.
Kalau dari Nabila sendiri, challenge-nya apa Nab sejauh ini dan gimana cara kamu buat bisa adapt dan overcome itu semua? Oke, mungkin challenge-nya yang bakal diceritain lebih ke HR perspektifnya aja ya. Boleh. Aku di sana. Waktu itu pertama kali join di Ninja sama sekali belum dikenal, dikiranya Yamaha. Oh iya benar, mirip ya? Iya, jadi dikira tuh Ninja tuh motor gitu, perusahaan transport otomotif. Jadi pas aku telepon orangnya, halo saya dari Ninja dan lain-lain. Ninja tuh apa ya gitu. Jadi di awal pasti kita struggling memperkenalkan Ninja itu sendiri dengan kebutuhan manpower planning yang banyak, dengan karakteristik dan kualifikasi yang bla bla bla, tapi brandingnya belum besar gitu. Beda dengan sekarang, quality kandidat, kemudahan kita cari kandidat dan lain-lain tentunya lebih mudah dari 2 tahun ke belakang gitu. Jadi di awal sih pasti lebih kayak memperkenalkan Ninja itu sendiri, meyakinkan bahwa si kandidat itu mau pindah ke sini. Jadinya tuh mesti banyak yang dimodif gitu saat sesi interviewnya. Jadi lebih persuasi dan approach mereka gitu. Tapi at the end kalau misalnya orangnya jadi bener-bener pindah, apalagi dapetnya misalnya dari Big Four gitu ya, nanti seneng banget gitu, terus orangnya juga masih sampai sekarang, dan berarti kan kayak yang kita janjikan di awal ternyata benar-benar ke-fulfill needs-nya dia di sini gitu. Itu yang pertama dari sisi branding. Yang kedua mungkin karena aku pindah-pindah posisi terus dan mungkin saling nggak berhubungan gitu ya. Berhubungan actually tapi yang dikerjain beda jauh gitu. Jadi kalau misalnya dulu dari rekrutmen pindah ke employer branding itu challenge-nya berasa banget karena di branding tuh harus ngerti yang namanya marketing strategist. Tapi aku sama sekali nggak punya background di situ, sama sekali jurusan kuliah juga belajarnya soal manusia gitu kan. Terus aku di-assign posisi itu. Yang pertama pasti waktu itu struggling banget untuk belajar dari content strategist, digital marketing, dan harus belajar desain. Yang mungkin sebelum-sebelumnya nggak pernah berkutat di situ. Bagaimana cara obstacles-nya? Yang pasti aku setuju banget sama katanya Mas Bayu bahwa kita harus terus willing to learn, harus mau terus belajar. Karena kalau enggak sedikit banget gitu ilmunya, sedangkan yang dipegang banyak banget. Jadi harus kemana-mana gitu. Apapun itu harus mau dipelajari walaupun sebelumnya belum pernah berkutat di bidang itu. Jadi kita ya bener kata Winda tadi, sering-sering ikut webinar, ikut training dan lain-lain. Jadi obstacles yang tadinya kita emang hadapin itu bisa kayak jadi kita tantangan yang seru justru buat kita. Gitu sih Kak. Oke. Nah, berhubung kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nggak apa-apa ya kita langsung jump ke pertanyaan ya. Karena lumayan, aku mau mengundang aja kali ya salah satu dari partisipan yang nanya untuk bertanya langsung sama para narasumber. Aku akan pilih namanya, nanti yang disebutin tolong di-unmute ya mic-nya ya. Kalian bisa nanya langsung. Sebentar. Oke, buat Muhammad Irham Abdurrahman, boleh di-mute? Di-unmute maksudnya. Halo, Irham. Halo. Ya, aku panggil Irham ya. Iya Kak. Ya, boleh. Silahkan kalau misalnya mau bertanya untuk para narasumber, pertanyaannya apa dan ditujukan untuk siapa? Oke, terima kasih kesempatannya. Ini pertanyaannya untuk semua narasumber. Jadi, aku kan kebetulan aku sekarang posisi saya sebagai fresh graduate gitu. Terus sempat sharing ke beberapa teman-teman kalau beberapa ilmu yang kita pelajari itu kadang nggak match dengan kebutuhan industri gitu. Kayak tadi kan ada beberapa kayak aplikasi-aplikasi yang kita baru diperkenalkan tuh ketika kita di industri gitu. Nah, di dunia kerja. Nah, mungkin pesannya untuk fresh graduate, skills apa aja yang sebenarnya dibutuhkan ketika kita harus siap di dunia kerja gitu sih. Oke. Sesuai dengan background masing-masing narasumber. Oke, berarti kurang lebih sebenarnya tipsnya apa sih yang bisa dipersiapkan dari sekarang
buat para fresh graduate untuk menghadapi dunia kerja gitu ya. Mungkin nggak spesifik kali ya, kalau misalnya kayak tadi Mas Bayu sempat bilang soal Tableau itu mungkin kayak kadang-kadang pun kita emang sama sekali nggak tahu, belajarnya pas di tempat. Tapi mungkin kalau general skill-nya kira-kira apa sih yang bisa disiapkan? Dari Nabila mungkin? Ya, Nabila silahkan. Sorry, tadi lupa di-unmute. Yeah. Halo Irham, thank you buat pertanyaannya. Well, di 2020 ini tren rekruter tuh nyari kandidat yang kayak gimana? Aku bisa jawab satu hal, soft skills matter more. Jadi kalau misalnya kamu ternyata belum, misalnya kamu mau jadi analis, tapi kamu belum bisa Tableau, R, Python, DLL, DKK, itu bisa sesuatu yang kamu pelajari gitu. Di LinkedIn banyak banget course-nya anyway. Tapi kenapa soft skills itu matter more di tahun 2020 ini? Jadi kita tuh kalau misalnya di Ninja sendiri, kita lebih cari orang yang tadi pastinya punya change management, karena everything happens so fast dan perubahan terjadi juga dengan cepat. Terus bisa jadi game changer juga, agile, dan punya willingness to get your hands dirty. Berarti kayak willing untuk extra miles, melakukan double role yang actually itu in the future bakal jadi aset juga buat kamu bisa ini itu. Dan pasti kamu juga harus willing untuk continuous improvement. Nah, itu semua hal-hal tersebut tuh sebenarnya bisa dilatih dan kamu bisa nunjukin itu ke saat kamu sesi interview. Dan pasti rekruter tuh suka banget sama kandidat yang punya can do attitude. Jadi even kalau kamu misalnya apply satu posisi tapi saat ditanya kamu udah bisa gunain R atau Python. Nah, kalaupun kamu saat itu belum bisa, kamu harus tunjukin potensi diri kamu bahwa kamu orang yang mau belajar. Jadi itu juga jadi nilai plus buat kamu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak mungkin kita nggak perlu harus expert di semuanya ya, karena banyak kan, dan kita nggak tahu nih siapa tahu kebutuhannya Ninja Express dan kebutuhannya Tokopedia, software-nya beda nih. Jadi sebenarnya nggak perlu tahu semuanya dari awal, tapi at least ya tadi udah siapin soft skill kayak misalnya mau belajar, terus willing to get dirty, mungkin nggak pilih-pilih kali ya gitu. Ya, Irham menurutku juga harus ekstra fleksi sih sekarang di era sekarang gitu, kayak don't follow your passion juga, tapi be fleksi aja, coba aja terjun sekotor-kotornya dan temuin pas kamu udah masuk itu kamu sebenarnya pengennya apa, cobain aja dulu semua hal. Oke, itu dari Nabila. Sekarang kita coba dengar dari dua narasumber yang lainnya, kira-kira ada apa sih tips yang harus dipersiapkan buat fresh grad untuk masuk ke dunia kerja? Irham kalau mau onin videonya juga boleh loh. Siapa tahu para narasumber juga mau melihat seperti apakah yang bertanya pada sore hari ini. Kita langsung dengar sarannya dari Mas Dedi. Silahkan Mas Dedi. Ya, tadi benar sih yang dibilang Nabila. Jadi soft skill itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat dicari, apalagi di fast move company kayak gini. Jadi tantangannya akan unpredictable gitu dan cepat sekali berubah gitu. Jadi diperlukan mental yang tahan tahan banting lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau saya mau nambahin itu adalah critical thinking gitu. Yang ini to be honest ketika saya belajar gitu during sekolah itu tidak terlalu banyak kita temuin gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa mengenyam pendidikan gitu di Newcastle gitu. Pasti perspektif tentang critical thinking menjadi sesuatu yang itu menjadi fundamental gitu, dan itu menjadi sesuatu yang penting gitu ketika kalian memasukin sesuatu yang kalian tidak tahu. Ketika kalian di-challenge terhadap sesuatu yang kalian belum pernah hadapin gitu. Jadi bagaimana menganalisis masalah, bagaimana melihat opportunity dan bagaimana mencoba untuk membangun koneksi untuk bisa membantu menyelesaikan sesuatu yang harus kita hadapin, itu menjadi sesuatu yang akan menjadi nilai plus gitu. Itu untuk fresh grad. Kalau untuk teman-teman yang beruntung saat ini masih bekerja gitu, masukan saya adalah belajar sebanyak mungkin.
accept challenge gitu. Kalau misalnya di challenge untuk sesuatu yang baru yang belum pernah gitu, atau mencoba untuk di challenge ke posisi atau roles baru yang itu bahkan teman-teman nggak pernah pikirkan, kalau teman-teman yakin bisa melakukan, do it, karena Coba itu ya. yang akan itu yang akan kemudian men-shape gitu. Kembali yang tadi Nabila bilang, akan nge-shape karakter teman-teman gitu, pengalaman teman-teman akan terus bertambah, sehingga teman-teman akan semakin mendapatkan banyak perspektif terkait bisnis acumen, terkait dengan bisnis wise, decision bisnis yang harus dilakukan. Itu tambahan dari aku. Oke, keren banget Mas Dedi. Kalau dari Mas Bayu, kira-kira apa nih Mas? Tips and trick. Kalau aku ada 4 sih Mbak sebenarnya. Oke. Yang pertama, make it happen, make it better. Jadi kayak harus punya spirit itulah gitu. Karena again, kita di-hire sama company untuk nge-deliver something, right? Jadi gimana cara make it happen dan make it better. Yang kedua adalah crave for learnings. Mungkin dari tadi juga Mbak Nabila sama Mas Didi juga udah bilang gitu. Balik lagi semua tuh bisa dipelajarin. Kalau emang kita mau cerita sama orang tua kita ya, orang tua kita tuh dulu susah banget untuk belajar ina itu. Kita ada YouTube, ada webinar, ada semuanya gitu. Medianya udah banyak, tinggal pertanyaannya mau atau enggak belajar. Benar. Itu 2. Yang ketiga, itu lebih ke growth mindset. Definisi mindset adalah mungkin tadi termsnya Mbak Nabila lebih going extra miles gitu ya. Gimana caranya bisa benar-benar jangan puas untuk ngedeliver 100% OKR atau KPI. Kalau emang bisa 110, kenapa enggak? Gitu. Jangan takut baseline-nya tiba-tiba dinaikin, tenang aja, enggak kok gitu. Cuma yang penting adalah gimana caranya mikirin growth mindset-nya itu untuk benar-benar bisa nge-achieve lebih dari 100%. Yang keempat adalah lebih ke be creative. Be creative di sini adalah kadang orang bilang kreatif itu it's all about art, right? Sebenarnya itu kalau definisi aku ya, when you get in one thing, in something, then you'll be able to find a way gitu. Itu definisi kreatif. Stuck di satu, dan gimana caranya? Satu, dia bisa tahu, gue stuck di A, dan dia udah pilih jalan B dong, atau pilih jalan C. Dan kalau ada 2 jalan B sama C, pilih lagi mana yang lebih cepat. Mana apakah B ataukah C gitu. Jadi kreatif itu tidak hanya dilihat dari situ, tapi ya itulah Mbak. Jadi ujungnya ntar balik lagi ke growth mindset. Itu sih paling tambahan. I see. Menarik ya tips-tipsnya. Terima kasih buat tips and triknya. Irham, cukup jelas? Udah cukup jelas. Terima kasih buat narasumber atas jawabannya. Oke, terima kasih Irham. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Aku mau minta dari Edi Suryadi, mungkin bisa di-unmute dan silahkan bertanya kepada narasumber. Halo. Halo, Mas Edi. Ini orangnya masih ada di sini nggak nih? Ntar jangan-jangan sudah. Bentar aku cari. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Oke. Tapi kayaknya pertanyaannya cukup menarik. Bisa dijawab aja ya. Pertanyaannya adalah, untuk semua narasumber, secara prospek ke depan, apakah dengan sering pindah-pindah kerja dalam waktu yang singkat bisa membuat skill menjadi lebih maju, atau justru malah stuck karena hanya membawa atau memindahkan sistem perusahaan lama ke perusahaan baru? Gitu. Silahkan Mas Dedi. Oke, ini based on my experience saja ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya interview untuk posisi junior manager gitu, dan bisa dilihat dari track record-nya dia perpindahannya itu dalam waktu yang singkat gitu. Itu bisa dibilang bahwa bisa 2 hal gitu. Yang pertama dia bisa mendapatkan banyak pengalaman gitu dari beberapa perusahaan yang dia lewatin, tapi di sisi yang lain kemudian muncul tanda tanya gitu. Kenapa dia bisa dalam waktu 6 bulan, 9 bulan berpindah pekerjaan? Itu mesti dig in lagi gitu. Karena kemudian perusahaan ketika meng-hire, balik ke tadi yang Mas Bayu bilang ya, ketika perusahaan meng-hire kita gitu, sudah ada yang di-expect di situ, sudah ada yang di-invest di situ gitu. Pasti akan dicari gitu orang yang secara culture fit dengan perusahaan, secara knowledge fit dengan perusahaan, dan sehingga dia bisa bertahan pindah gitu. Itu bisa juga ketika didikin menunjukkan bahwa apakah dia tidak
culture fit di perusahaan sebelumnya gitu. Oke, udah. Sorry, internetnya mungkin tadi nggak stabil soalnya, Mas. Iya, betul. Oke, ya, jadi begitu. Jadi bisa ada dua perspektif ya. Jadi bisa keamanan sebelumnya, tapi juga bisa kemudian dia tidak culture fit dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Itu mesti didikin lebih dalam lagi. Jadi akan ada sesuatu yang perlu dilihat dan digali lebih dalam. Begitu. Oke, siap. Thank you, Mas Dedi. Kalau dari Nabila sendiri gimana? Actually, kalau jawaban dari aku, well, it depends ke orangnya itu sendiri sama company-nya gitu. Kayak dari orangnya sendiri itu apakah dia willing to learn, dan dari perusahaannya itu apakah bisa memfasilitasi keinginan karyawannya itu untuk berkembang gitu. Karena actually pindah ke berbagai perusahaan itu bisa jadi baik, tapi bisa jadi kalau misalnya emang hanya orangnya mau coba-coba, nah knowledge yang sebenarnya harusnya dia dapat, jadinya nggak dapat tuh, karena sebenarnya motivasi untuk berpindah-pindahnya itu berbeda gitu. Jadi kalau singkatnya dari aku, tergantung dari si orangnya ini mau willing to grow, willing to learn, dan dari company-nya itu bisa memfasilitasi atau enggak gitu. Jadi it depends sih kedua hal itu. Oke, jadi tergantung sebenarnya sama pribadi si orangnya lagi. Yap. Oke. Kalau dari Mas Bayu gimana, Mas Bayu? Aku ngakak dari tadi karena aku ngerasa ini pointing out ke aku juga. Kayaknya agak 100% relate nih ya. Kalau kata caption Instagram nih 100% relate. Iya nih, iya. Oke, jadi ini pertanyaannya bagus banget sih sebenarnya. Balik lagi sih, again ya, it's all about aspiration-nya juga sih gitu. Jadi aspiration-nya orang tersebut tuh sebenarnya lebih ke apa gitu. Karena for some reason, dia mungkin ada monetary reason, mungkin dia harus pindah, yang menyebabkan dia harus juga lebih cepat juga, atau mungkin ya misalnya ada offers yang lebih menarik, package yang lebih menarik, dengan semua yang lebih menarik, dan kenapa ditolak juga kayak gitu kan. Balik lagi, it's all about learning curve sih sebenarnya Mbak Winda gitu. Mungkin aku termasuk orang yang kadang memformulasikan orang tuh belajar biasanya rata-rata di 1,5 sampai 2 tahun dalam suatu bidang yang sama. Be it itu di FMCG, be it itu di e-commerce industry, be it itu di logistik we assume gitu kan. Jadi dan itu juga dari satu role yang sama gitu. Dan dia benar-benar baru nail down-nya tuh 1,5 tuh sebenarnya udah agak cepat sih Mbak Winda gitu. Karena biasanya 2 tahun tuh benar-benar baru kayak paham banget, grip-nya tuh baru megang banget, lebih ke kayak gitu. Definisi grip megang tuh nggak hanya tentang, kalau aku biasanya selalu melihat definisi learning curve itu, satu, orang ini dia tahu nggak gimana caranya thinking prosesnya untuk bisa understand mungkin aku lebih ke kayak orang ini itu udah tahu belum sih sebenarnya medan perang yang dia lawan tuh gimana, itu phase itu dia harus tahu lebih ke environment-nya dulu. Gitu. Yang kedua adalah orang ini tahu nggak kira-kira senjata apa yang dibutuhkan untuk menang di medan perang ini. Gitu. Yang ketiga, orang ini tahu nggak gimana caranya untuk menang di medan perang ini. Jadi itu adalah definisi learning curve, tapi cuma analogi aja ya gitu. Cuma intinya ketika orang tersebut sudah tahu gimana caranya untuk nge-develop the strategy dari segi maksudnya analytical thinking atau comprehensive thinking-nya juga udah make sense. Terus dan kelihatan gitu loh Mbak, orang yang masih belajarnya setengah-setengah sama orang yang masih belajarnya udah nangkep. Paling gampang adalah maksudnya kelihatan ketika cara dia memberikan suatu statement. Atau mungkin tadi Mas Didi juga cerita lagi interview. Kelihatan orang yang cuma, sorry itu saya kayak lip service, lebih ke bluffing. Dia lebih bicara tentang suatu teori sebenarnya. Tapi once ketika orang itu benar-benar udah belajar, kita tanya the real challenge-nya. Oke, pertama dia tahu how to define the problem statement. Dia tahu which one, kenapa ini disebut problems. Dia tahu how to fix this, how to solve this. Dan tidak hanya solve-nya juga, karena kita juga pengennya time-nya juga cepat gitu kan Mbak. Dia bisa nge-solve ini dalam waktu yang cepat juga. Gitu. Dan itu sebenarnya kelihatan sih dari cara orang ngomong, karena kalau aku termasuk orang yang bisa tahu thought proses orang tuh dari gimana caranya dia berbicara. Apakah ya for some reason mungkin ada orang yang communication skill-nya mungkin
belum nggak sebagus kerjanya gitu kan Mbak, bisa. Cuma at least dari cara mereka ngejabarin thought process itu sebenarnya kita kebayang sih sebenarnya yang di kepala dia, dan gimana cara dia nge-run this cases itu gitu sih. Di mana? Batam. 15.000. Oke. Lanjut. Gitu Itu aja, sih. Mas Bayu? Oh, oke. Iya. Insight-nya. Keren nih insight-nya untuk pertanyaan yang kedua. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang terakhir kali ya, karena waktunya durasi sudah cukup mepet. Jadi pertanyaan terakhir adalah dari Hilmi Yusuf. Orangnya apakah masih ada di sini? Hilmi? Ada kok. Masih. Ini temanku, Winda. Oh, baik. Siap. Oke, ini aku baca ulang pertanyaan aja ya. Boleh, silahkan. Speakers atau narasumbernya. Kita percaya nih kalau perubahan itu buat beberapa orang itu, atau mungkin banyak orang, itu nggak mudah lah untuk diterima. Even mungkin beberapa orang itu painful. Kayak biasanya beberapa orang bilang kayak, berubah-berubah mulu nih, ini kapan settle-nya gitu. Atau kapan nih sustain-nya segala macam. Nah, kira-kira kalau misalkan dari sisi company atau let's say dari leaders lah ke satu timnya, effort apa aja sih yang bisa kita sampaikan ke satu tim kita atau internal stakeholder yang terkait untuk make sure nih kalau mereka ngerti sama perubahannya dan juga mereka bisa lebih accept lah sama perubahan-perubahan tersebut. Oke. Thank you. Terima kasih, Mas Hilmi. Silahkan Mas Bayu untuk pertanyaannya, untuk perubahan nih. Wah, menarik nih pertanyaannya. Sebenarnya balik lagi ya, jadi itu terjadi banget sih sering di Tokopedia. Di Tokopedia ataupun waktu aku juga di Gojek gitu, hari ini bilang apa, besok bilang apa, dan semua-semuanya gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya di sini tips and trick-nya adalah lebih ke satu, kalau menurut aku ya Mbak Winda ya, as long as semuanya juga bisa di-justify dengan ada rational thinking-nya, why not? Itu sih. Jadi, dan di perubahan tersebut kadang aku juga misalnya I have my own view terhadap sesuatu yang mungkin dari atasan aku bilang, oke, Bayu, lo kerjainnya ini. Terus kayak enaknya kayak kita di kayak digital atau e-commerce gini, kita bisa langsung nanya, bos, kenapa lo pengen gitu? What's your rational thinking? Karena menurut gua ini lebih bagusnya kayak gini-gini karena ini datanya. Jadi enaknya lagi balik lagi kita bicara tentang it's all about data gitu Mbak. Jadi yang kita bisa set a proxy, jadi kayak main kompasnya juga gitu. Jadi kayak ya udah ini datanya kayak gini dan kenapa harus kayak gini misalnya kayak gitu. Jadi balik lagi untuk bisa nge-reduce itu aku menurut aku adalah satu, kita harus ngerti, paham banget end to end-nya. Jadi mulai dari preparations, executions, monitoring sampai review-nya atau mungkin task learning-nya, kita tuh udah benar-benar paham. Dari situ, ketika biasanya kan kadang perubahan tuh datang dari atas ya, jarang perubahan datang dari bawah. Betul. Dan ya kita bisa punya hak untuk nge-challenge mereka, quote-unquote gitu ya. Misalnya kita nge-challenge in a good way. Kenapa kayak gini? Balik lagi, it's all about gimana kita nge-translate suatu strategi yang low effort, high impact. Kalau emang bisa low effort, kenapa harus high effort? Jadi spiritnya adalah sama-sama high impact toh, gitu kan. Dan lebih ke kayak gitu sih. Dan yang kedua kadang mungkin kalau aku ya salah satu tips and trick-nya juga lebih ke kita kalau mungkin bahasanya, jadi kadang tuh kita tuh punya suatu dashboard. Jadi kayak kadang tuh kita udah bisa tahu nih, oh ntar Shopee bakal ngebuat kayak gini di tanggal sekian, kita udah punya kayak competitor landscape-nya juga, kita udah bisa tahu nih, kita bisa mempredik dia apa. Dan dari situ kita bisa collect past learning-nya juga untuk kayak kita langsung consolidate bareng. Dan dari situ kayak kita udah persiapin nih, oke, budgetnya gue harus siapin berapa, gue harus nge-build strategi apa, gue harus nge-build campaign-nya seperti apa, lebih ke kayak gitu untuk pas itunya gitu sih. Jadi memang harus udah ngerti landscape-nya. Satu, yang kedua end to end-nya juga benar-benar paham. Jadi preparation dapat sampai yang terakhir ke monitoring dan review-nya. Sama yang ketiga, jangan takut untuk nge-challenge in the good way ya ke atasan. Karena balik lagi kalau emang bisa low effort high impact, kenapa enggak gitu sih. Jadi sebenarnya tadi berhubungan sama yang Mas Dedi bilang sih, critical thinking. Jadi kalau misalnya dikasih perubahan kayak gini, kita juga nggak dengan mentah-mentah lah istilahnya nerima perubahannya, tapi kayak kenapa harus ngelakuin ini? Kita punya hak juga untuk bertanya kira-kira reason behind fundamentalnya itu apa sih gitu ya.
Betul sekali. Oke. Kalau dari Mas Dedi gimana? Ya, kalau dari based on my recent experience saja, jadi kita itu di kantor Indo baru RTO, return to office-nya baru seminggu gitu, setelah hampir 4 bulan work from home kan. Protokol dari government gitu harus di-adjust, di-mix dengan protokol global gitu. Terus kemudian kita harus ramu jadi protokol lokal yang itu harus di-comply oleh semuanya. Pastinya berubah dari biasanya kita bekerja dengan bisa gampang gitu, sekarang menjadi harus comply dengan banyak dan ini dan itu. Kalau masukan saya, kenali stakeholder-nya dulu gitu. Stakeholder-nya siapa nih yang mau kita ajak untuk berubah gitu. Terus kemudian di cluster per setiap stakeholder karena comms gitu, komunikasi kita terhadap masing-masing stakeholder tentunya berbeda untuk mengajak mereka berubah. Saya kasih contoh seperti yang saya bilang tadi, 75% di kita itu millennials gitu, ya, generasi Z ya bisa dibilang 25 tahunan gitu. Gimana untuk ngomong protokol kepada mereka, protokol kesehatan gitu, yang agak cukup jelimet biasanya ya gitu. Kalau protokol global dicampur dengan protokol lokal kan jadi kayak banyak kayak yang harus diatur. Jadi kita coba, kita bikin video-video ala TikTok gitu. Untuk bisa mencoba menjelaskan itu dikompres dalam 1 menit. Dan itu amazing gitu. Maksudnya responnya bagus banget gitu. Positif banget, mereka dapat ngerti dengan baik. Tapi untuk leaders gitu, yang mereka harus bertanggung jawab atas supervise atas teams-nya, kita perlu brief yang lebih strong. Kita bikin meeting, kita bikin exercise gitu, kita bikin drills gitu supaya mereka benar-benar ngerti karena mereka tanggung jawabnya semakin besar gitu. Untuk BODs gitu, mereka juga harus jauh lebih mengerti karena mereka yang akan berhadapan dengan global ketika ditanya tentang protokol RTO kita dan sebagainya. Jadi harus tahu stakeholder-nya gitu, terus kemudian comms-nya disesuaikan dengan stakeholder tersebut sehingga kita bisa mendapatkan satu tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda-beda. I see. Jadi ini sebenarnya apply untuk semua aspek sih ya, kayak ketika kita ngomong sama seseorang atau tim tertentu itu memang harus disesuaikan. Kira-kira komunikasi yang paling tepat untuk bisa sampai message-nya ke mereka tuh dengan cara yang seperti apa gitu. Biar nggak cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari Nabila, gimana Nabila? Tipsnya bagaimanakah untuk perubahan-perubahan ini? Kalau dari aku sih pertama yang pasti sebagai individu yang misalnya ada di company itu pertama understand change-nya itu sendiri. Kenapa sih perubahan itu terjadi di suatu company? Terus kayak mencoba kayak untuk build up your skill and juga keep learning untuk adapt ke perubahan tersebut. Mungkin awalnya kaget tapi ya semua terjadi dengan cepat, jadi kita juga harus cepat langsung belajar adaptasi dan learning kira-kira untuk adapt dengan perubahan itu kita butuh skill baru apa. Dan juga kedepannya kalau emang berniat untuk berkarir di fast-paced environment yang sering banget terjadi perubahan, coba untuk learn to live with ambiguity-nya itu sendiri gitu. Jadi kayak karena udah tahu perusahaan lo change management-nya tinggi, ya juga lo harus bisa punya toleransi yang besar terhadap hal-hal yang ambigu. Dan terakhir, be a fixer, not a blamer. Jadi terkadang kan memang terkadang kan memang value kita tidak sejalan dengan value company, tapi bagaimana sih supaya kita nggak jadi blamer di situ, justru kita lebih jadi fixer gitu. Nah terus mungkin kalau di Ninja, that's why pentingnya si employee engagement ini, karena every changes itu biasanya disosialisasikannya dari si employee engagement ini. Dan betul kata Wida tadi bahwa cara komunikasinya beda gitu. Ke blue collar kita nggak bisa tiba-tiba yang kayak sekarang kita itu terms and condition-nya seperti ini, SOP-nya seperti ini. Nggak bisa seperti itu, tapi harus lebih ke pendekatan yang personal. Beda lagi kalau kita ngomong sama white collar-nya, mungkin pendekatannya berbeda. That's why employee engagement di situ ambil peran untuk memberikan sosialisasi yang mudah diterima dari berbagai kalangan. Oke, menarik banget diskusi kita pada sore hari ini, waktu Indonesia.
Sayangnya waktunya terbatas, jadi nggak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini juga. Terima kasih loh insight-nya Mas Bayu Aditya, Nabila Kasana, dan Mas Dedi Adi untuk sore hari ini. Insightful banget, aku juga jadi tercerahkan. Kayak sebenarnya banyak hal yang bisa kita persiapkan sebelum akhirnya masuk ke dunia fast-paced industry, dan itu hal yang bisa banget buat dipelajarin, nggak perlu takut, karena metodenya udah ada. Tinggal gimana dari kita untuk adaptasi sama perubahan, adaptasi sama hal-hal yang baru, itu pasti kita bisa lah untuk menyongsong dunia kerja yang cukup challenging lah ya kalau boleh dibilang. Sebelum ditutup, aku mau ada sedikit pesan dari teman-teman PPI Newcastle. Kita ada Dela di sini. Dela mau ngucapin sesuatu buat teman-teman dan narasumber juga yang sudah hadir pada sore hari ini. Silahkan Dela, bisa di-unmute dan on-in videonya. Wah, kok nggak bisa start video? Ke video share, Del. Jadi yang kelihatan PPT yang akan di-share. Oh iya. Silahkan. Oke, nggak apa ya. Ya. Iya, nama saya Dela. Sebagai Ketua PPI Newcastle, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Winda sebagai moderator yang udah mimpin webinar hari ini dengan lancar. Terima kasih juga kepada para narasumber yang udah meluangkan waktunya untuk share pengalaman-pengalamannya. Dan tentu juga terima kasih kepada teman-teman yang udah ikut Career Talk pertama kita. Saya yakin sesi ini bermanfaat bagi kami semua ya. Jangan lupa untuk daftar dan ikut webinar kita yang akan diadakan setiap hari Sabtu selama 3 minggu ke depan di jam yang sama. Tema yang diangkat minggu depan adalah mengabdi untuk negeri, yang akan fokus sama karir di pemerintahan atau BUMN. Sekian dari saya, sekali lagi mewakili teman-teman PPI Newcastle mengucapkan terima kasih. Enjoy your weekend. Oke, terima kasih Dela. Jadi itu ya teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang berminat untuk join lagi di webinar Career Talk PPI series yang lainnya, kita ada 3 series lagi setelah hari ini, buat minggu depan dan minggu setelahnya. Jangan lupa langsung register aja di link yang sama, kalau saya nggak salah, sama link yang kalian daftar untuk acara hari ini. Atau detailnya bisa langsung cek di LinkedIn dan Instagramnya PPI Newcastle. Di situ ada semua cara daftar, terus timeline-nya seperti apa, narasumbernya yang akan hadir juga siapa. Gitu. Terima kasih buat Mas Bayu, Nabila, dan Mas Dedi untuk waktunya hari ini. Ilmunya bermanfaat sekali. Thank you. Yeah, I'm so happy to have you guys here with me. Dan buat teman-teman semuanya, jangan kapok untuk join acaranya PPI Newcastle di Career Talk berikutnya. Langsung sign up dan daftar ya. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semua. Terima kasih semuanya. Thank you narasumber. Thank you. Thank you. Terima kasih semua.